Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Korabaya syandarala barabara barala barala barala. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan, Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau lebih dari segala-galanya bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Makasih Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari yes Lord, sampai bumi. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan, deklarasikan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yes Lord. Sekali lagi katakan, Engkau ajaib, Yesus ajaib. Yes, Dia berkuasa. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi katakan kiri kananmu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yes. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Sekali lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib. Amin.
Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban syukur kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urama karalabaralabaralabaralabasya. Shekanaralabakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hiralamatakanaralamayaralabaralabaralabarala. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
kekuatan kami. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya mengajak setiap kita mulai berdoa. Mari mulai berdoa. Mari mulai berdoa. Mari katakan sama Tuhan, hanya Yesus sumber kekuatanku. Hanya Yesus yang kuandalkan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Hirana lama yana lama sande. Hirana mayara lama si. Hirana mayara lama sando. Hirana lama yana lama sande. Hirana bara lama so. Hiyara la bara labo. Shikira la bara. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Hanya Yesus. Mari mulai berseru sama Tuhan. Mari mulai katakan, hanya Yesus. Mari mulai berseru. Katakan hanya Yesus. Shikara la bara. Hira la bata kara la bara. Shandara la bakara la bara. Shandara la bara. Sande. Hira la mayara la masi. Hira la bara. Sanda. Shira la bara. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Katakan sama Tuhan, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Mari angkat kedua tanganmu, katakan I love you Lord. I love you. Kami mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan. Kami mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan. Shandara la bara. Shikara la bara. Shikara la bara. Yes. Sekali lagi katakan I love you. I love you. I love you. I love. Maria mengasihi Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, aku hanya ingin mengatakan aku mengasihimu. I love you Lord. Will follow holy. Mari masing-masing kembali berdoa di hadapan Tuhan. Syara la bara. Shikira la bara. Shandara la bara. Shikira la bara. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bersama-sama kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab, siapkan hati. Sama-sama berdoa lebih dulu ya, biar pengurapan Roh Kudus menguasai kita dan kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan memimpin kami dengan sempurna. Sehingga kami boleh tiba di bulan yang baru, di bulan Mei ya Tuhan. Anugerah Tuhan memimpin setiap keputusan, setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan maupun rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat semuanya. Tuhan ampuni kami, kuduskan, dan pengurapan Tuhan biar turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua kami yang mendengarkan firman ini, biar kami semua dipenuhi roh Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menangkap pesan Tuhan yang hendak disampaikan. Dan mulai saat ini,
Biar keselamatan yang kami sudah terima akan lebih serius lagi kami sikapi. Kami akan jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya yang mengakses rekaman ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua baik-baik ya. Semua diberkati Tuhan. Hari ini kita dijaga, kita masuk bulan kelima tahun 2022. Wow, luar biasa. Tuhan jaga Anda dan saya sampai hari ini. Perjalanan kita belum selesai. Tuhan masih mau lanjutkan. Tapi ada beberapa paradigma yang kita semua sama-sama mau evaluasi. Yuk periksa ya, supaya kita ngerti. Kita baru saja melewati bulan Paskah, Jumat Agung, Paskah kita sama-sama rayakan. Apa sebenarnya makna dari Paskah itu sendiri? Nah ini yang kita mau renungkan sama-sama ya. Nah Paskah, Pesach, Passover itu sudah dimulai sejak Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Paskah pertama terjadi ketika orang Israel keluar dari Mesir dan malam itu mereka dibebaskan dan kemudian mereka keluar dari Mesir. Ya, itulah Paskah yang pertama. Jadi Passover diluputkan, dilewati. Ya, dilewati. Malam itu anak-anak sulung Mesir semua dibunuh. Itulah terakhir supaya Mesir membebaskan Israel. Firaun membebaskan Israel. Ya, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu supaya melepaskan yang mencengkeram, ya. Mesir yang mencengkeram Israel itu melepaskan Israel. Paskah itu sebenarnya juga nubuatan dari apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di hari Jumat Agung atau Paskah, ya, Tuhan Yesus melepaskan cengkeraman dosa, cengkeraman kematian dari umat manusia. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, anak sulung Allah. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya mau ajak kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sama-sama kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk semua manusia. Tetapi yang menerima keselamatan itu tidak semua. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya menerima keselamatan itu, beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak binasa tetapi beroleh kehidupan. Bebas dari maut, bebas dari hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati buat semua orang. Tapi keselamatan itu hanya bisa diakses dengan iman. Percaya. Katakan sama-sama, percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan untuk semua yang percaya. Ya. Semua yang percaya. Sebuah langkah yang, kalau buat saya itu sebuah langkah yang gagah perkasa. A boldness dari Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. Tapi Dia juga Tuhan yang adil. Keadilannya memang harus menghukum orang yang bersalah. Nah, dari satu sisi Dia menyayangi manusia, satu sisi Dia harus menghukum manusia. Kok seperti ada kontradiktif? Wah, gimana nih ceritanya? Dengan berani Tuhan Yesus maju ke kayu salib, saudara kasih Tuhan. Dan di kayu salib keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bersatu. Bersatu.
Dia mengorbankan dirinya sehingga dosa tetap dihukum. Cuma kali ini hukuman itu diambil alih oleh dirinya sendiri. Tapi dengan demikian kasihnya merangkul, menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Nah itu dahsyat. Glorious, undeniable power to restore. Salib itu berkuasa, bukan cuma berkuasa untuk mengalahkan kematian, tetapi berkuasa untuk memulihkan. Karena sejak salib itu semua yang menerima keselamatan, engkau punya kesempatan diubahkan. Kesempatan untuk menerima yang berbeda, yang lebih baik. Engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan ancur-ancuran. Tapi begitu engkau terima Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan. Engkau tidak akan selama-lamanya tinggal dalam keadaan yang ancur-ancuran. Dosamu boleh merah seperti kirmisi, saudara dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan akan membuat dia putih menjadi seperti bulu domba, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena salib Kristus mengubah semuanya. Salib itu membuat orang yang tadinya mungkin dari keluarga yang broken home, yang hancur-hancuran, bisa pulih dan memiliki keluarga yang harmonis, luar biasa. Kenapa? Pemulihan itu apa mungkin? Mungkin karena Tuhan sudah mati di kayu salib, saudara. Cross has a glorious and undeniable power to restore, to heal and to conquer sin. Bisa menyembuhkan, sanggup menyembuhkan, menaklukkan dosa. Itu satu hal yang dahsyat. Satu perkara yang ajaib. Kita perlu bersorak-sorai, tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah melakukannya dengan luar biasa. Haleluya. Nah sekarang saya mau bertanya kepada diri saya sendiri, kepada saudara. Mungkinkah Tuhan yang hebat seperti itu melakukan sesuatu tanpa tujuan? Saya tidak percaya. Kalau dia sudah melakukan pengorbanan begitu besar, lalu kemudian dia sudah melakukan satu hal yang dahsyat seperti itu, untuk apa ya? Why? Kenapa orang percaya diselamatkan? Oke lah yang gak percaya ya. Tapi ini ya kenapa sih orang percaya harus diselamatkan? Ya. Ini judul khotbah saya hari ini, ditebus untuk tujuan. Saudara, salib itu bukan kebetulan. Salib itu bukan tanpa rencana. Salib itu bukan cuma karena iseng atau apa begitu ya. Enggak, salib itu direncanakan oleh Tuhan. Supaya Anda dan saya punya kemampuan. Supaya Anda dan saya memiliki kemampuan. Nah kemampuan apa? Kemampuan ini nih yang mau dibahas saudara. Yang pertama ya. Kemampuan yang pertama yang perlu kita ngerti. Dengan salib keselamatan yang Tuhan beri, maka Anda dan saya punya kemampuan untuk melakukan satu hal ini. Yang pertama, Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25 firman Tuhan berkata begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus dalam kitab Roma menulis begini. Dia penuh firman, dia tahu apa yang baik, dia ngerti apa yang harusnya dilakukan. Dia ngerti hukum Allah, tapi tiap kali mau dilakukan, yang dilakukan yang sebaliknya. Bayangin loh, ini yang ngomong orang sekali berPaulus. Manusia Paulus ternyata tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Tiap kali mau bikin baik yang keluar jahat. Lalu dia berdoa, Tuhan gimana caranya? Karena tubuhku ini menghalangiku. Tapi kemudian ayat 25 dibilang, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang pertama dipulihkan oleh Tuhan lewat kayu salib adalah kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Apa sih maksudnya terikat oleh dosa? Anda tuh terikat untuk tidak mampu melakukan firman kehendak Allah. Tapi begitu Anda diselamatkan, engkau dipulihkan. Yang pertama pulih adalah kemampuan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Pulih. Mulai saat ini semuanya sudah tinggal keputusanmu saja. Kalau engkau mau, engkau pasti bisa melakukan firman. Jadi kalau ada orang bilang sudah ditebus tetapi dia tidak bisa lakukan firman, perlu dicek keselamatannya. Ya. Sudah benar-benar percaya atau belum dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah percaya sama Tuhan harusnya bisa. Ya, engkau pulih, engkau mampu menyangkal dagingmu. Engkau bisa berjalan, cuma butuh latihan saja. Sehingga perkara kecil bisa, nanti perkara besar juga bisa. Yang ngerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, butuh ketaatan, butuh melakukan firman Tuhan. Satu kali ada satu anak muda, dia terikat dengan sigaret, dengan rokok, dan dia ingin banget lepas. Tapi tidak bisa-bisa karena satu rumahnya dia yang belum bertobat ngerokok semua. Gitu. Kalau di rumah lain itu di ruang makannya, di meja makannya itu kerupuk isinya. Ada toples kerupuk, toples kue. Kalau di rumahnya dia, saudara, itu toples rokok. Ya, toples rokok. Jadi dia satu rumah ngerokok semua. Nah dia mau lepas gak bisa. Susah banget. Lalu dia berdoa sama Tuhan, selamatkan aku. Aku percaya padamu, selamatkan aku. Ya, lalu hari Minggu dia berdoa lagi, dia ketemu sama gembalanya, gembalanya tumpang tangan. Dalam nama Yesus engkau mampu melakukan firman Tuhan. Saudara, menarik. Dia pemain musik, dia pemain drum. Lucu saudara. Ya, tiap kali dia main musik, dia bisa main musik. Tetapi ketika dia mulai ngerokok, tiba-tiba tangannya jadi kaku. Tiba-tiba tangannya jadi kaku. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia ngerti bahwa ini Tuhan lagi kerja. Tuhan tolong, turun tangan sampai dia bisa lepas dari keterikatannya. Ada orang lain lagi, saudara dikasih Tuhan, mencoba mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, ampuni mereka yang menyakitimu. Dia mau, tapi sakit itu susah sekali untuk dilawan. Dan akhirnya dia mulai belajar. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Kasih karunia anugerah Tuhan turun kepadanya. Dia akhirnya mulai mampu. Susah payah tapi dia mampu mengampuni. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus. Kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dipulihkan. Dan mulai hari ini engkau ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajaknya kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku.
syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Amin, saudara. Ya, Tuhan memulihkan, Tuhan mengerjakan dalam diri kita. Apakah cuma sampai di sana? Bukan, ada lanjutannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata gini, dengar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan lanjutannya ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan yang kita terima, penebusan yang kita terima, sebenarnya adalah supaya Anda dan saya mampu melakukan rencana Tuhan. Bukan cuma sekedar perintah. Karena kekristenan bukan cuma agama yang penuh hukum, perintah, larangan dan sebagainya. Enggak, ada rencana dalam kehidupan kekristenan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus punya rencana untuk hidupmu. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan membawa hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan janji di Yohanes 10 ayat 10. Tuhan itu datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada rencana yang baik. Bagaimana caranya Tuhan memberikan rencana yang baik itu? Dia udah persiapkan sebelum engkau diciptakan. Ada banyak hal sudah Tuhan letakkan dalam hidupmu. Namanya kita sebut panggilan pribadi. Talenta. Ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan selamatkan orang percaya? Yang pertama untuk melakukan perintah Tuhan. Nah yang kedua adalah untuk melakukan rencana Tuhan, dalam hal ini panggilan pribadi. Panggilan pribadi. Ada banyak talenta, minat Tuhan sudah letakkan di hati Anda semua. Tapi Anda gak bisa mengaksesnya. Kenapa? Ada dosa menghalangi. Puji Tuhan, lewat pertobatan, lewat salib Kristus, lewat keselamatan, Anda sekarang bisa meraihnya. Tuhan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu yang sudah diletakkan sebelum penciptaanmu. Tanya sama Tuhan. Mulai buka mata lebar-lebar, lihat ke belakang, periksa hidupmu. Talenta, rencana Tuhan sudah ada semuanya. Hidup kita sudah diatur dan semuanya pasti baik. Anda tidak perlu repot-repot untuk ngejar berkat. Engkau sudah diberkati. Tetapi berkat itu, terobosan, jawaban doa itu akan terjadi ketika Anda melangkah di dalam rencana yang Tuhan sudah susun. Berjalan dalam panggilan pribadi masing-masing. Panggilan di dalam pelayanan, panggilan di dalam marketplace, pekerjaan, dunia sekuler di luar. Engkau berkarya, engkau memuliakan nama Tuhan. Engkau direncanakan sama Tuhan untuk jadi jenderal. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi pejabat. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi dokter. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi profesor, doktor, guru, dosen. Direncanakan sama Tuhan untuk menjadi pengusaha, pedagang yang sukses. Engkau direncanakan sama Tuhan untuk masuk ke dunia media sosial. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tangkap rencana Tuhan itu. Periksa, kejar, cari. Kalau perlu tes psikologi. Jangan berhemat di bagian yang itu. Karena kita semua harus segera menemukannya. Benang merahnya. Sehingga Anda dan saya cepat untuk menyesuaikan diri. Di tempat itulah Tuhan pasti berkati kita. Karena itu rencana Tuhan. Amin saudara, saya sambung dengan yang terakhir. Rencana Tuhan yang kedua adalah kehendak kerajaan Allah. Selain engkau diberkati, lewat panggilan pribadi itu Tuhan mensuplai semua kebutuhanmu pribadi. Tapi engkau juga diberkati untuk sebuah purpose lain, yaitu menjadi agent kerajaan Allah. Alat kerajaan Allah. Pasukan
pahlawan Tuhan di kerajaan Allah. Ada rencana dalam kerajaan Allah yang harusnya digenapi dan saudara direncanakan untuk melakukannya. Amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan atau kasih teladan supaya mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Great Commandment, perintah yang agung, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan suruh semuanya untuk Anda dan saya lakukan. Kita jadi garam, jadi terang buat banyak orang. Jadi kesaksian. Supaya kalau mereka gak bisa ketemu Yesus, mereka bisa ketemu Yesus lewat hidup Anda. Wow. Anda pasti mampu melakukannya karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah Paskah. Itulah Jumat Agung. Dan kenapa orang Kristen diberkati? Karena salib itu. Itu sebabnya Jumat Agung merupakan hari yang terbesar buat kita. Karena di salib itulah semuanya dimulai. Puji Tuhan. And the journey continue. Perjalanan itu terus berlanjut sampai semua rencana Bapa digenapi. Siapa yang siap untuk melakukan rencana Tuhan lebih lagi? Tetap gagah perkasa ya. Jangan lemah, jangan lesu. Keadaan gak gampang, tapi Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat Anda. Lakukan semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, aku berdoa. Pengurapan Tuhan turun berbicara kepada setiap kami semua. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Biar kasih karunia-Mu menolong kami untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Pimpinan-Mu, Roh Kudus, memberi nasihat, memimpin. Sehingga setiap kami yang jalannya mungkin menyimpang, luruskan lagi. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan anggur dan rotinya. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saya bacakan sebuah penggalan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama tutup mata. Masing-masing dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bicara, mengingatkan kita. Kalau ada kesalahan yang diingatkan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan di hati dengan sesama yang diingatkan Roh Kudus, ampuni orang itu dan berkati. Karena ada janji firman di Matius 6, kalau engkau mengampuni orang lain, maka engkau juga akan diampuni. Hari ini kita mau dipulihkan supaya waktu perjamuan kudus kita semua diberkati. Yuk. Kiradabata baya shikaradabata baya rania mata standarada barada baya shakarada barada baya shikaradaba. Urapi Tuhan, berkati. Bicaralah pada anak-anak-Mu ya Aba. Bicaralah pada mereka Tuhan. Kasih tahu kalau ada kesalahan yang harus dibereskan. Bicara pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ora kabaya shinda radia bataka rada barada 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 barada. Ora maya shakarania baya shanda bayarania mayarana baya. Ikanania mayarania baya shanda barada 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 barada. Kira bayar dia bataka bayar saka dia barada 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 bayaras. Ampuni kami dan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan kami semua Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, apa yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil, mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari ambil rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Abah. Oh ya rania maya syakara nia maya rana maya bo. Haleluya, haleluya. Urakamaya syana maya radia marana baya sando. Terima kasih Tuhan salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rakabaya syada barala 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 barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Oh rakamaya syada bayara dia barala 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 barala. Biar kuasa Roh Kudus turun mengurapi setiap kami semua. Anugerah-Mu turun berlimpah, jamah dan penuhi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Tuhan memulihkan keselamatan yang sudah kami terima dengan iman Tuhan. Kami semua dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kehidupan dipulihkan, pelayanan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kerohanian dipulihkan, kesehatan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar semua kami berjalan naik bersama dengan Tuhan.
cakap menanggung segala perkara, keluar sebagai pemenang, naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Karena rencana Tuhan membawa pada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah baik, dengan luar biasa mengasihi dan mencintai kami. Lanjutkan perjalanan kami, dan biar kemenangan dan janji Tuhan boleh digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami sebulan ke depan ini. Anugerah-Mu berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan berkati. Kita akan terima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang. Jadi dimanapun engkau berada, engkau menjadi alamat Tuhan bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.